Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya yang bernama Galaxy Lab. Saya mempresentasikan ini untuk mata kuliah hukum dan bisnis. Jadi di sini kita langsung masuk ke table of content-nya. Ada kata pengantar, daftar isi, bab 1, termaksud kependahuluannya, yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan bisnis, dan serta manfaat bisnis. Pada bab kedua ini ada gambaran umum tentang bisnis, yang di dalamnya ini ada nama dan bentuk usaha, serta visi dan misinya. Juga ada roadmap bisnis tahun 2025 sampai 2027. Terus pada selanjutnya ada lokasi usaha, serta struktur organisasi, dan deskripsi produk atau jasa. Yang bab 3 ada analisis pasar dan pemasaran, target pasar, strategi pemasaran, dan analisis kompetitor. Pada bab keempat ada rencana operasional, ada kayak proses produksi atau layanan, terus kebutuhan bahan baku dan juga alat, lokasi juga serta fasilitas, dan jadwal operasional. Terus pada bab kelima ada rencana keuangannya kayak estimasi biaya, terus sumber modalnya juga perlu banget. Terus yang terakhir pada bab ke-6 ada penutup, kesimpulan, dan saran. Oke, pada bab 1 di pendahuluan ada fenomena slime setelah berkembang menjadi lebih dari sekadar mainan. Jadi kayak slime ini tuh menjadi media eksplorasi sensorik, ekspresi artistik, dan terapi relaksasi. Sebenarnya slime ini udah dari 2018, tapi ke-up lagi karena media TikTok juga. Namun muncul kekhawatiran terkait keamanan dan kualitas produk slime di pasar yang tidak terstandarisasi. Tapi Galaxy Lab ini hadir untuk mengatasi celah ini dengan memproduksi slime yang inovatif, yang tidak hanya menghibur tetapi juga aman, berkualitas, dan memiliki nilai edukatif. Untuk nama Galaxy Lab sendiri ini mencerminkan pendekatan ilmiah dan eksperimental dalam mengembangkan produk dengan komitmen pada bahan baku yang berkualitas tinggi. Jadi kayak uh, mengesampingkan masalah-masalah yang dipikirkan oleh masyarakat dan juga memfasilitasi pembelajaran serta kreativitas. Tujuan dari bisnis ini meliputi penciptaan produk inovatif dan edukatif, penjaminan keamanan dan kualitas, serta perluasan pangsa pasar, membangun merek yang kuat, dan mencapai profitabilitas berkelanjutan. Jadi bisnis ini diharapkan memberikan manfaat bagi konsumen, kayak mainan yang edukatif, aman, dan merangsang kreativitas. Untuk pelaku usaha, menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dan lingkungan baku yang ramah lingkungan jika memungkinkan. Pada bab kedua ada gambaran umum bisnis. Jadi Galaxy Lab adalah usaha mikro kecil menengah atau yang bisa disebut UMKM dengan potensi berkembang menjadi perseroan terbatas PT di masa depan. Visi perusahaan adalah menjadi laboratorium inovasi STEM terdepan yang menginspirasi kreativitas dan pembelajaran melalui bermain. Misi dari Galaxy Lab mencakup pengembangan produk slime berkualitas tinggi yang aman, inovatif, dan juga edukatif, mendorong eksplorasi sensorik dan mengembangkan keterampilan motorik halus, membangun juga komunitas mendukung pembelajaran yang berbagai ide banyak kreatif, serta berkomitmen pada praktik bisnis yang bertanggung jawab dan juga berkelanjutan. Pada bab kedua, ada gambaran umum bisnisnya. Ini ada roadmap bisnis lab-nya dari 2025 sampai 2027. Pada 2025, kita akan melakukan riset dan pengembangan produk awal. Untuk ke 2026, kita akan meningkatkan pengembangan varian produk yang baru. Juga mungkin collab antar influencer atau komunitas parenting. Dan pada 2027, ekspansi ke pasar yang lebih luas. Penjualan offline di toko mungkin, atau di mall, di booth-boothnya, dan mungkin melakukan event-event slime anak-anak mungkin.
Jadi pada tahap awal, operasional Galaxy Lab berpusat di Bekasi, Jawa Barat dengan produksi dan penyimpanan di rumah pribadi. Untuk menekankan biaya operasional pemasaran akan memanfaatkan platform online. Produk utama Galaxy Lab adalah slime dengan berbagai warna, tekstur, dan juga aroma yang unggul karena bahan baku non-toxic, varian edukatif, kemasan menarik, dan potensi kit DIY. Oke, kita masuk ke bab 3, analisis pasar dan pemasaran. Untuk target pasar Galaxy Lab tersendiri meliputi anak-anak usia 5-12 tahun untuk hiburan dan juga kreativitas. For remaja usia 13-18 tahun untuk relaksasi dan ekspresi artistik. Ini perlu banget sebagai saya yang umurnya 19 tahun. Ini buat stres perlu banget. Terus juga serta orang tua atau wali pencari mainan aman berkualitas dan edukatif untuk anaknya. Dalam analisis kompetitor ini, Galaxy Lab menghadapi produsen slime lokal yang bersaing harga dan juga variasi warna. Dan mainan edukatif lainnya kayak Lego, Play-Doh. Kekuatan kompetitor ini meliputi harga lebih rendah, jadi produk rumahan gitu, dan jaringan distribusi luas merek besar. Galaxy Lab akan memposisikan diri sebagai merek slime premium yang mengutamakan keamanan, kualitas, dan nilai edukasi. Sekali lagi untuk keamanan, kualitas, dan juga nilai edukasi yang terpampang. Dengan diferensiasi pada fokus edukasi, jaminan keamanan, transparan pada bahan baku yang non-toksik buat anak-anak, inovasi produk berkelanjutan, dan pembangunan brand melalui konten edukasi serta komunitas. Langsung masuk aja ke bab 4 dengan rencana operasional yang Galaxy Lab punya. Jadi proses produk Galaxy Lab dirancang untuk efisiensi, kebersihan, dan kualitas yang tinggi, meliputi beberapa yaitu perencanaan produk, pengadaan bahan baku dari pemasakan yang terpercaya, persiapan area kerja yang steril ini harus a must, dan pencampuran bahan sesuai formula standar. Kebutuhan bahan baku utama ini meliputi lem PVA non-toxic, aktivator slime yang aman, air bersih, pewarna makanan, food grade yang kalau misalnya aman sebenarnya nggak aman, tapi tetap food grade yang pewarna makanannya. Terus slime charms buat additional ads aja, terus bubuk pengubah warna, dan bubuk besi. Peralatan produksi dasar mencakup wadah pencampur kayak sendok ukur, timbangan, spatula, botol semprot, sarungan tangan, masker, wadah kedap udara, dan label printer. Untuk jadwal operasional Galaxy Lab ini mencakup persiapan produk, kontrol kualitas, pengembangan, terus juga pemrosesan pesanan administrasi, pengiriman drop-off paket, serta pembuatan konten dan pemasaran online dari Senin hingga Jumat. Untuk hari Sabtu, didedikasi untuk riset dan pengembangan produk baru, analisis pemasaran, dan evaluasi mingguan. Kalau untuk hari Minggu, kita tetapkan untuk hari istirahat atau hari fleksibel. Langsung bab kelima, ini one of the products. Ini rasanya fireside s'mores gitu. Untuk estimasi biaya awal untuk memulai Galaxy Lab pada skala rumahan ini juga berfokus pada online sekitar Rp 1 juta atau 2 juta, sekitar 2 jutaan. Biaya ini meliputi bahan baku awal. Kayak buat peralatan gitu sekitar 500 sampai 1 juta. Terus produksi dasarnya around 300 sampai 500. Terus kemasan produk 200 sampai 400, biaya pemasaran awalnya itu 100 sampai 300. Mungkin kita akan kecilin aja ya biayanya. Terus biaya ini tidak termaksud biaya operasional balance seperti listrik, internet, serta transportasi. Modal utama pada tahap awal adalah modal pribadi atau bootstrapping untuk meminimalkan risiko finansial. Dan pada bab ke-6 sebagai penutup, Galaxy Lab ini memiliki potensi menjanjikan di pasar slime Indonesia dengan menghadapkan inovasi, keamanan produk, kualitas premium. Sekali lagi untuk inovasi dan keamanan produk, karena keamanan menurut saya adalah number one.
dan nilai edukasi yang kuat, fokus pada produk yang aman, serta merangsang kreativitas anak-anak didukung dengan strategi pemasaran digital yang agresif dan branding yang kuat akan menjadi kunci yang sangat keberhasilan. Untuk komitmen pada landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis akan memperkuat fondasi bisnis dan kepercayaan konsumen. It's the point, guys. Kepercayaan konsumen. Galaxy Lab juga diharapkan tidak hanya mencapai target finansial, tetapi juga berkontribusi positif bagi perkembangan anak-anak di Indonesia. Untuk saran dan rencana tidak lanjut, atau yang kita bisa sebut RTL, meliputi riset dan pengembangan berkelanjutan untuk pengurusan sertifikat keamanan produk, optimalisasi pemasaran digital, serta ekspansi saluran distribusi atau offline, dan pembangunan komunitas melalui. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa saya presentasikan dari proposal hukum bisnis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.